Baiklah sahabat podcast Bantarsari yang berbahagia dimanapun Anda berada. Kembali lagi seperti yang tadi di sesi pertama saya sampaikan bahwa kita kedatangan dua narasumber yang luar biasa. Setelah tadi orang nomor satu di Desa Bantarsari menyampaikan luar biasa success story beliau membangun Desa Bantarsari dari mulai desa tertinggal sampai kemudian menjadi desa maju dan insya Allah akan terus berkembang begitu dan akan memajukan desa. Itu komitmen beliau selama diamanahkan oleh warga Desa Bantarsari sebagai kepala Desa Bantarsari. Kemudian narasumber yang kedua itu yang akan kita sapa, beliau adalah seorang konsultan, akademisi, juga seorang pengusaha dan beliau adalah ketua GEMA, Gerakan Entrepreneur Masyarakat Maju Indonesia Raya. Tentunya ini adalah sebuah komunitas yang bukan partai politik ya. Baiklah, langsung saja kita sapa Ibu Dokter yang biasa disapa dengan Ibu Cici Bu ya. Iya, betul sekali Mas Algi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Supaya lebih enak saya panggil Bu Dokter atau Bu Cici nih. Nyamannya Mas Algi aja deh. Oh gitu ya. Baik. Mau dipanggil Bu Dokter, monggo. Dipanggil Bu Cici juga, monggo. Baik sahabat Desa Bantarsari, kita kedatangan narasumber tadi disampaikan di awal dan kita ingin sama-sama mendengarkan dari Bu Dokter, pandangan Bu Dokter ya sebagai akademisi melihat desa itu seperti apa Bu? Oke, desa ya. Kalau bicara desa itu, saya bicara hati Mas Algi. Masya Allah, langsung Kenapa? bawa hati Bu. Kebetulan gini Mas Algi, saya di sini mungkin akan lebih banyak cerita ya, true story about village atau buat desa itu sendiri. Jadi kebetulan saya lulus S1 itu di tahun 2002 ya. Tapi sebelumnya 2 tahun sebelumnya saya tuh punya, kalau di kampus itu kan biasa suka ada KKN ya, kuliah kerja nyata. Betul. Mas Algi merasakan juga Rasakan, kan? Nah betul. itu dia. Ke kampung-kampung, ke desa-desa ya. Nah itu dia. Jadi balik untuk story ke belakangnya itu ya, itu berawal dari situ. Tahun 2000 saya itu turun ke yang namanya suku Baduy. Suku Baduy. Yes. Bogor. Luar. Suku Baduy luar Banten. Banten ya. Ya betul. Di mana posisinya itu sangat-sangat sekali sebuah cerita yang sampai saat ini nggak pernah saya lupakan. Tahun 2000 itu era masih pager mungkin. Kalau zaman sekarang nggak paham ya Mas Algi Android ya. itu belum booming ya, belum ada malah ya. Itu belum ada pager yang kalau bilang tidit baru ketemu gitu yang nerima siapa kayak gitu. Jadi belum ada yang namanya handphone dan lain sebagainya ya. Masih jadul Jadi banget Bu masih ya. jadul dan hanya berbekal kamera lah. Kamera tapi kameranya juga kamera masih itu ya. Jadi saya turun ke sana itu sekitar 7 hari. Di mana posisinya Masya Allah lokal wisdom di sana itu saya melihat bahwa sesuatu berbau dengan desa itu kalau saya boleh bilang itu nggak akan bisa dilupakan gitu loh ya. Di sana itu di desa itu sendiri ya, desa Baduy luar khususnya saya punya pengalaman bahwa tempo selironya, attitude dan lain sebagainya itu memang dibangun dari desa. Nah kalau bicara mengenai desa menurut pandangan saya sebagai akademisi, kalau seorang akademisi itu kan lebih cenderung kepada apa yang kita ucapkan ya, apa yang akan kita ucapkan itu nanti akan ditiru oleh orang ya, ibaratnya ya, mungkin orang banyak ya seperti itu, dan itu akan menjadi sesuatu kalau saya bilang itu di satu sisi saya menjadi beban moral. Karena nggak mungkin saya akan memberikan sesuatu yang ujungnya nanti akan menjadi pembodohan masalah intinya gitu. Itu akademisi. Begitu pula tentang desa ini. Jadi saya bicara desa itu bicara cerita nyata gitu ya. Nah berawal dari situ ternyata wah keren juga ya kalau misalkan kita turun ke desa lah intinya gitu. Dan saya punya mimpi, memang punya mimpi ya sampai akhirnya sekarang. Di usia saya yang 40 tahun. Oh 40 tahun ya Bu? Udah tua ya Mas Algi. Kelihatannya masih 35 gitu. Aduh malu deh saya. Di usia saya yang sudah 40 tahun saya berpikir bahwa saya coba ke belakang kayak gitu ya.
dari kali pertama saya turun ke desa Baduy, ternyata alhamdulillah satu persatu yang menjadi dreamnya saya tuh ada gitu muncul. Jadi inspirasi itu mulai di saat pertama kali Ibu turun ke desa Baduy Betul, luar. betul. Nah, dari situ. Nah, di situ kan saya masih single nih Mas Agi. Single. Belum ya. ada pendamping Belum, Bu, ya? belum. Di situ saya memang tipe yang pemikir, Mas Algi. Yeah. Makanya ujungnya sekarang jadi dosen ya, jadi akademisi ya. Jadi pada saat saya berpikir bahwa desa itu sesuatu hal yang sangat akan banget dirindukan gitu ya. Saya sampai 27 tahun saya tinggal di Jakarta lah intinya gitu ya. Tapi bukan berarti Jakarta itu menjadi kota yang tidak ini, tapi tetaplah menjadi ini juga. Saya berpikir bahwa ingin gitu ya, ingin sekali nggak mau tinggal lagi di Jakarta gitu. Dalam tanda kutip di kota lah Iya, ya. nggak mau di kota. Akhirnya kenapa ujungnya sekarang jadi tinggal di Bogor, gitu loh. Sengaja kita cari istilahnya yang bener-bener orang bilang tuh jauh dari hiruk pikuk. Nah itu yang pertama ya. Betul. Desa itu adem, ayem ya, tentrem ya seperti itu. Tapi tidak hanya sekedar itu ya Mas Algi ya. Yeah. Saya melihat di desa itu banyak potensi nilai akademiknya. Sejujurnya banyak Bu ya. Banyak sekali Mas Algi. Mungkin banyak orang yang tidak menyadarinya, tidak menyadari. Contoh kasus seperti ini. Kalau kita bicara budaya, kita bicara local wisdom, itu ujungnya sudah desa itu. Betul. Ya. Walaupun pada ujungnya ada stigma bahwa wah wong deso gitu ya. Orang bilang bahwa wong deso itu adalah sesuatu gitu ya. Betul ya, seperti apa? Ternyata tuh enggak hal yang pada akhirnya itu menjadi bahasa slang di luar sana dibuktikan. Betul. Banyak orang yang lahir menjadi orang sukses itu based on-nya itu dari desa. Saya sepakat Bu. Dan kita harus mengakui bahwa semua presiden yang ada di Republik ini juga semuanya orang-orang desa Bu. Betul yang itu. Makanya tahu tempe itu. Nah itu dia Mas Algi, itu poin pertama. Jadi ada nilai akademik. Betul. Kalau sudah kita bicara nilai akademik itu luas gitu ya, sangat luas sekali. Akademik itu akan mempelajari terkait dengan attitude yang tadi ya, terus sopan santun, tingkah laku, moral ya, seperti itu. Karena sekarang di era zaman kalau orang bilang sekarang mungkin milenial, digitalisasi, semuanya serba instan gitu. Betul. Ya. Bayi baru lahir itu udah dikenali yang namanya gadget ya, maksudnya bahkan masih di dalam perut juga bisa jadi ya seperti itu. Nah di desa itu mungkin dalam hal ini orang berpikir bahwa kita nggak bisa berkembang nih kalau di desa. Itu salah ya Bu ya. Itu salah. Kenapa negara Indonesia menjadi berkembang sampai akhirnya pemerintah ya menjadi sesuatu hal yang pemerintah Indonesia mempunyai yang bisa kita banggakan. Itu based on-nya berpulang dari desa. Itu ya. Jadi nilai akademik itu yang pertama. Dan saya itu tadi ya, karena dosen, saya juga harus bisa memberikan ilmu yang memang pada akhirnya menjadi sesuatu yang bisa dipakai ya, dipakai lagi oleh mahasiswa ataupun siapa yang memang saat ini sedang mendengar podcast kita gitu ya, seperti itu. Karena di situ ada tadi ya saya bilang beban moral lagi tadi. Saya berpikir bahwa mau membuat negara Indonesia itu menjadi negara yang beradab, ya, negara yang sekarang ini kan Pancasialis gitu ya, seperti itu. Terus negara yang beretitude baik gitu ya, yang sekarang terkenal dengan kita adalah negara timur gitu ya, seperti itu. Prakteknya itu harus dari desa. Betul. Kenapa? Justru dengan kita membangun desa, ya, dengan membangun desa tersebut nantinya akan menjadi sebuah kebanggaan gitu ya, yang pada akhirnya nanti pemerintah pusat itu bisa menjadikan
Karena kan Indonesia itu kan kita nggak memungkiri terdiri dari beberapa pulau. Betul. Pulau besar, ada 5 pulau besar, ya kan, seperti itu. Terus diturunkan kembali jadi pulau-pulau kecil, gitu loh, ya. Dimana ada satu negara luar sana itu penduduknya cuma 1/4 dari Indonesia ya, seperti itu kan. Betul. Nah dari situ itu kayaknya, wah gimana ya caranya supaya bisa mengakomodir masyarakat Indonesia yang penuh banyak budaya gitu ya, penuh banyak apa sih istilahnya tuh Keberagaman. ya keberagaman ya seperti itu. Pada akhirnya at least ya salah satunya adalah based on-nya dari desa Mas Agi gitu ya. Jadi kita harus membuat desa itu menjadi pintar ya, menjadi orang-orang yang ada di desa itu menjadi orang yang memang smart gitu loh. Dari desanya sudah smart, nanti ke atasnya akan lebih mudah untuk bisa bisa memaksimalkan apa yang menjadi potensi-potensi yang ada di Indonesia itu sendiri, seperti itu. Dan artinya orang-orang desa, sahabat-sahabat podcast Bantarsari yang berbahagia tidak perlu merasa minder tinggal di desa. Betul Karena saat sekali. ini pendidikan semua masuk ke setiap pelosok Yes, begitu ya. Dan betul. seperti Bu Cici ini luar biasa Bu Dokter, saat ini justru malah menjadi konsultan desa Bantarsari, luar biasa sekali. Jadi kita banyak sharing, Pak Kades tadi banyak sharing dengan Bu Cici bagaimana supaya kemudian masyarakat di desa ini bisa berkembang, bisa semakin maju begitu. Pendidikannya juga tidak kalah gitu. Betul. Mereka memiliki kepercayaan diri gitu. Betul. Dan itu luar biasa dan semua berawal dari desa. Betul, setuju sekali Mas Algi. Betul. Sekarang gini, kalau kita mau membuat negara itu menjadi besar, kita harus memperkuat dari bawahnya dulu. Dari bawah. Nah, desa ini adalah dasarnya. Kalau desa sudah kuat, untuk atasnya akan lebih mudah untuk bisa kita istilahnya menjadi sesuatu ya negara itu menjadi kuat gitu loh, Jadi seperti hebat. tidak timpang gitu Betul. ya, menjadi hebat lah seperti itu. Dan sama satu lagi Mas Algi, nggak kalah pentingnya, kenapa saya kalau bilang tuh cinta banget gitu ya sama yang namanya desa. Kebetulan sebenarnya sih tidak desa Bantarsari saja yang saya bersamai. Jadi cikal bakal dari desa Baduy itu sendiri, saya di tahun 2000, saya lulus S1 itu tahun 2002 ya, 2002. Lalu kebetulan memang pada saat itu membangun di DKI Jakarta ya, seperti itu. Usia di 25 saya menikah, 26 tahun saya resign lah dari kegiatan itu, langsung memutuskan untuk tinggal di Kembali ke desa. ya ke Bogor, kembali ke desa. Nah di situ di tahun 2009 kali pertama saya di hire sebagai tenaga ahli di Kementerian Desa, PDT ya, Kementerian Desa Tertinggal. Jadi waktu itu saya membentuk yang namanya peta jalan, roadmap ya, peta jalan Desa Pati Jawa Tengah ya. Di mana di situ kami bersama dengan tim membentuk peta jalan potensi-potensi apa yang ada di Desa Pati Jawa Tengah, sampai akhirnya di situ terkuak ada ternyata Pati Jawa Tengah itu, Mas Algi tahu nggak? Ternyata itu penghasil bandeng. Sekarang saya pengen tanya. Bandeng, ikan bandeng. Betul. Mas Algi taunya kalau bandeng presto itu dari mana? Di mana ya bandeng? Dari mana? Dari Semarang. Di Semarang ya bandeng. Ya, temennya si Lumpia. Betul. Betul nggak? Iya. Ternyata produksinya itu di Pati Jawa Tengah, Pak Mas Algi. Walaupun sebenarnya itu masih satu rumpun daerah ya, seperti betul. itu. Tapi paling tidak pada akhirnya kita mengetahui apa sih yang menjadi istilahnya tuh tadi ya, potensi. Terus yang kedua juga kalau orang bilang tuh yang namanya misalkan sarung tenun ini berasal dari mana ya, kayak gitu ya. Itu mentelusurinya harus dari desa, Mas Algi. Batik itu dari Batik mana? dari mana ya? Yang menjadi kebanggaan Indonesia. Itu ujungnya desa juga Desa gitu loh. juga. Ya, makanya pemerintah sekarang sedang menggalakkan ya beberapa awarding untuk desa-desa seperti itu. Dan pariwisata yang menyuguhkan pemandangan indah tuh bukan di kota, Bu, di desa. Betul.
Luar biasa. Survei. Nah kebetulan kalau saya kan akademisi ya Mas Betul. Aldi ya. Jadi kita bicara itu harus bicara survei dong. Ya, Bicara tentu. by data. Ya. Kita nggak bisa asal ngomong kayak Betul. gitu ya. Jadi pada saat dengan beberapa tim itu melakukan survei gitu ya. Melakukan survei terkait dengan daya stres. Daya stres. Tingkat stres masyarakat kota gitu ya. Itu obatnya apa? Balik ke desa ternyata obatnya Mas Algi. Ke desa. Coba bayangin ya, makanya kenapa tuh Bogor itu kan salah satu Tempat favorit. tempat ya, venue ya yang memang ujungnya tuh setiap weekend itu menjadi tempat untuk menghilangkan stres selama dia 1 minggu bekerja ya. Contohnya misalkan di puncak. Jalur puncak. Nggak Ya pernah kan? sepi tuh Bu. Sabtu Minggu nggak pernah sepi tuh. Bayangin betul. Ya seperti itu. Itu salah satunya. Ya. Belum di Bandung, Ya. Lembang ya seperti itu. Itu based on-nya desa juga gitu Desa. ya. Kabupaten berarti kan desa ya. Kalau Desa. kita bicara administratif kan kabupaten, kota ya, baru ntar provinsi ya Provinsi. seperti itu. Berarti memang harus dari desa dulu Mas Algi seperti itu. Jadi kalau mau bikin negara itu menjadi negara yang apa sih istilahnya dinilai oleh luar sana, Betul. terus menjadi negara yang bagus dan sebagainya, itu ya harus membangunnya dari desa dulu seperti itu. Jadi seperti saya ataupun Mas Algi ya posisinya yang saat ini anak-anak muda lah, anak-anak milenial gitu. Betul, Jadi iya. jangan khawatir gitu, jangan khawatir dibilang katro, jangan Wong khawatir deso. dibilang wong deso, enggak, jangan khawatir. Justru setelah Mas Algi dengan usianya gitu ya, era milenial seperti itu memiliki kapasitas gitu untuk bisa membangun. Yang kali pertama itu balik lagi ke desa, Desa. gitu loh. Berkarya di desa Berkarya sendiri. di desa dulu gitu loh seperti Baik, itu. siap. Yang nantinya pastinya pemerintah pusat juga akan melihat kok, tenang aja, kita nggak usah khawatir. Buat apa kita capek-capek demo? Punten. Betul. Bukan berarti saya tidak setuju dengan demo dan lain sebagainya ya, karena demo itu kan juga sebenarnya diatur oleh undang-undang Betul. kan di pasal 28 ya, hak kita punya hak Berpendapat, suara gitu, betul. berpendapat. Tapi bukan berarti pada akhirnya itu dengan demo itu bisa menjadikan solusi, tidak gitu loh. Kita ganti solusinya, ngapain capek-capek demo gitu loh. Betul. Udah selesai kuliah, balik ke desa. Nah, si Berbuat desanya di itu desa. di situ, kayak gitu loh Mas Algi. Jadi saya kebetulan kepada mahasiswa-mahasiswa yang memang saya ajar, saya selalu ya setiap perkuliahan selesai gitu, selalu memberikan gambaran kayak gitu bahwa secara umum kalau kita mau dicintai sama orang gitu ya, kalau kita mau dicintai sama orang, ya kita harus mencintai Betul. apa yang menjadi milik kita. Contoh misalkan, saya adalah kebetulan orang Jawa ya intinya ya, walaupun sekarang membesar di Bogor gitu Di Sunda ya, ya. Sunda ya gitu ya, tapi masih ujungnya masih Pulau Jawa Masih sih Pulau ya gitu Jawa, ya. betul. Nah saya akan menjadi istilahnya putra atau putri Jawa gitu ya, yang memang bisa dinilai sama orang, ya kita harus ini dulu, cinta dulu dengan apa yang menjadi budaya Jawa itu sendiri. Iya. Gimana caranya? Ya turun ke desa gitu loh. Karena kita bisa melihat langsung kondisi di kampung kita, di Betul, desa kita, melihat betul, potensi. betul. Jadi jangan sampai begini mungkin Bu Dokter ya. Setelah kuliah merantau kemana, pulang ke desa malu, gengsi, padahal justru mengamalkan ilmunya dengan membangun desanya justru akan Cakep, menjadi sesuatu cakep. yang lebih bermanfaat. Saya begitu. sengaja, terus sebenarnya saya tahu jawabannya itu. Saya sengaja biar Mas Algi yang ngomong. Oke. Kan anak muda, Betul, masa saya betul. ngomong juga. Maka gitu. saya harus bermanfaat untuk orang-orang di sekitar saya dulu. Cakep begitu. gitu. Jadi kalau kita udah merasa bahwa kita sudah punya kapasitas yang tadi Betul. saya bilang gitu ya, ngapain jauh-jauh kita terbang keluar? Ya. Ya. Berdayakan desa kita, berkarya di desa. Desa dulu, desa sudah oke gitu ya, udah siap untuk ditinggal. Silakan kalau memang mau mengembangkan di luar, dengan catatan apa? Dengan catatan dibawa juga desanya ke sono, Ya, betul. ke luar yang akan kita, misal kita mau mau keluar gitu ya, kita harus bisa membawa apa yang menjadi potensi yang ada di desa tersebut. Gitu. Kalau motonya Pak Kades dari desa untuk Indonesia Nah, itu itu. dari Bantarsari untuk Indonesia. Nah, Apa itu yang ada di dia. Bantarsari
biar Indonesia melihat. Betul. Jambu kristal ini kan jadi terkenal. Nah betul, jambu kristal. Jambu betul. kristal. Yang orang pahamnya bahwa saya kali pertama ya, saya jadi ingat, saya kali pertama mengenal jambu itu banyak bijinya. Ya. Dan sebenarnya bukannya anti ya, jadi kalau makan jambu nggak pernah langsung. Harus paling nggak di jus gitu yang Iya, pertama. betul. Tapi semenjak ketemu si jambu kristal ini, kok ini kayak apel ya saya bilang gitu. Sampai saya coba cari-cari tahu, oh ternyata dari Bogor. Saya baru tahu belum lama. Dan di desa Bantarsari. Dan ternyata di Bantarsari pula gitu ya. Dari desa. Betul, dari desa kan? Dari desa. Benar, karena adanya jambu ini pun kalau misalkan tidak kita tidak expose gitu ya, kita tidak cinta dengan apa yang menjadi hasil olahan desa Bantarsari, orang nggak akan tahu kalau kristal ini dari Bogor, dari desa Bantarsari. Dan ini bisa menjadi produk unggulan. Betul Bu. Luar Itu biasa. outputnya, ya, outputnya sebagai milik kaum muda gitu ya, harus bisa melihat ya tadi potensi apa yang di desa Dan memanfaatkan era digital ini. betul di dengan blow up dong media sosialnya, begitu. kegiatan itunya. Jadi sekarang di desa-desa para pemuda tuh mau buka toko nggak usah cari lahan. Nah begitu Mas Algi. Dan betul ini juga sekali. perlu bimbingan dari orang seperti Bu monggo. Doktor gitu ya, Siap. menyampaikan Kita sama-sama belajar, Mas ide-ide Algi. berinovasi Betul, gitu, betul. sehingga nanti kami di desa ini melalui tayangan podcast ini juga semakin tertarik para pemuda-pemudi di kita siap, Mas gitu, Algi. remaja di kita, sehingga mereka melek medsos, melek teknologi, tapi dipakai untuk hal-hal yang bermanfaat. Betul. Nggak hanya dipakai untuk yang main-main lah gitu. Betul. Itu sebenarnya ini punten ya Mas Algi, Iya. bukannya promosi sih ya. Betul. Jadi apa yang sudah disampaikan oleh Mas Algi itu sebenarnya itu visi misinya Gema Wis, Indonesia Raya. luar biasa. Dan Ibu adalah ketua umum Gema. Ya, Masya begitu. Allah. Jadi Luar biasa. tadi kan di awal sudah disampaikan ya sama Ya. Mas Algi, Gerakan Entrepreneur Masyarakat Maju Indonesia Indonesia Raya. Raya. Jadi based on kami itu dari desa Mas Algi. Jadi Gema Indonesia Raya itu memang terbentuk dari ya saya tidak akan malu. Betul, terbentuk dari orang desa gitu. Tadi saya bilang walaupun saya orang Jawa tapi saya besar di Jakarta terus pindah ke Bogor dan malah orang taunya saya itu malah seperti kayak orang Sunda ya, padahal mah sebenarnya bukan orang Sunda gitu. Karena dipanggilnya Ibu Cici. Iya, seperti itu. Jadi dari Gema Indonesia Raya itu sendiri ada unsur yang berkaitan dengan akademiknya. Iya. Jadi outputnya itu nanti kita akan menjadi solusi terkait dengan pendampingan Mas Algi. Pendampingan yang diperlukan oleh masyarakat desa khususnya, apalagi terkait dengan aparatur desa. Jadi kita menginginkan aparatur desa yang ada di masing-masing desa gitu ya, terlepas itu di desa Bantarsari ataupun nanti desa yang ada di Luar seluruh desa, Indonesia, itu memang menjadi seorang aparatur sipil ataupun aparatur desa itu yang memang mumpuni gitu loh, dan nggak kalah gitu ya, nggak kalah dengan kita jadi nggak usah dipusingin sama SDM gitu loh. Iya, betul. Mas Algi. Ngapain kita mesti cari-cari gitu ya tenaga ahli dari luar atau pak? Kalau memang ternyata di desa ada ya kita gali di desa tersebut. Kita meng-hire SDM yang ada. Betul, makanya di Bantarsari juga punya akademi desa kan Betul. produknya. Nah itu salah satu kerjasama kita ya Mas Algi ya di Gema Indonesia. Dan Raya nanti itu kita sendiri. melihat SDM-SDM yang ada di desa Bantarsari tentunya yang mereka keluar di dalam ataupun luar negeri. Betul. Kita juga ada Bu, ada yang di Turki, ada yang di Azhar, Masya Mesir. Allah. Di desa Bantarsari tidak sedikit juga sekarang di desa Bantarsari yang sudah sarjana, sudah S2, bahkan ada yang sudah doktor. Betul. Potensi ini kan luar biasa, SDM-nya luar biasa. Kalau nanti kita tidak bisa memanfaatkan mereka untuk terlibat di desa, langsung, betul. itu sangat disayangkan. Betul, Gitu. setuju sekali Mas Algi. Jadi pada intinya mari kita bangun bersama ya Mas Siap. Algi, mari kita bangun bersama. Dari muda, tua gitu ya, seperti itu kita harus sama-sama saling bergandeng tangan gitu ya. Kita sudah memiliki khususnya di desa Bantarsari seorang kepala desa yang sangat amat luar biasa, Masya Allah ya, Semangatnya punya luar tagline, semangat biasa, gitu ya. ide-idenya brilian. Betul, dari desa untuk Indonesia, dari Bantarsari untuk Indonesia, Untuk Indonesia. dari Gema Raya Indonesia untuk Indonesia Dan untuk dunia dong, dan Bu. untuk dunia pastinya. Amin. Luar biasa, terima kasih Baik, Bu Mas Cici, Algi. Bu Dokter. Dan terakhir mungkin saran atau arahan Ibu untuk desa kami khususnya desa Bantarsari, apa saja nih yang mungkin bisa kami lakukan di kedepannya agar kemudian desa kami semakin baik, semakin maju ke depannya. Baik.
Baik Mas Algi, terkait dengan saran pada dasarnya sebenarnya sih apa yang sudah dilakukan ya oleh para pemuda-pemudi di Desa Bantarsari itu saat ini yang memang sudah berjalan, teruskan Mas Algi. Itu yang pertama. Yang kedua, bangun semangat terus ya, bangun semangat kepada para pemuda-pemudi khususnya untuk Karang Tarunanya ya. Karang Tarunnya mana Karang Tarunnya nih? Nanti kita dicolek bareng Mas Bu ya Aldi, dengan dicolek Karang lah, Taruna. iyalah. Betul, harus. Nanti kita panggil lah ketua Karang Tarunanya ya, karena podcast ini akan berjalan terus ya, Betul. akan ada seri-serisnya seperti itu Mas Algi ya. Siap. Ya, Karang Tarunanya kita guide juga ya, seperti itu. Lalu tadi Mas Algi juga sudah bilang bahwa di Desa Bantarsari juga sudah memiliki lulusan-lulusan yang memang dari S1, S2 ya, itu bahkan juga sudah ada yang doktor. Betul. Seperti itu. Dan hari ini kan tadi kita kedatangan dari kampus STIH IBLAM ya Mas Algi ya. Betul, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM, betul ya. Di kampusnya itu ada pusatnya di Jakarta, di Kramat dan itunya di Depok. Jadi itu salah satu yang bisa menjadi kaitannya dengan saran tadi. Jadi kalau misalkan sudah punya mitra ya, mitra yang dan notabene itu adalah bekerja sama dengan desa, itu kita berkolaborasi ya. Jadi saran yang lebih utama untuk bisa masuk ke dalam terkait dengan apa yang memang menjadi planning di Desa Bantarsari, yang pertama itu adalah kolaborasi. Yang kedua adalah sinergi. Oke. Yang ketiga adalah kontribusi. Dan yang keempat adalah eksekusi. 4 poin ini yang 4 poin luar biasa. Itu. Daging semua. Betul sekali. Karena ujungnya kalau kita nggak eksekusi, nothing jadinya, seperti itu. Luar biasa. Baik, terima kasih Bu Dokter atas saran dan arahannya, termasuk untuk kita semua warga Desa Bantarsari. Jadi memang kita ada di era kolaborasi, no collab pasti collab. Begitu kira-kira Bu ya. Betul, setuju Mas Aldi. Kalau gak ada kolaborasi siap-siap aja collab begitu. Nah betul. Luar biasa, dan ditutup dengan eksekusi. Betul sekali. Dan eksekusi yang nyata. Iya, dan betul sekali. Di progres begitu ya. Iya, satu demi satunya, kemudian supaya nanti bisa berdampak lebih baik lagi ke depannya. Betul. Mungkin sebelum tutup kali ya Mas Algi, tadi terkait dengan kita Bantarsari sudah kerjasama gitu ya dengan Gema Indonesia Raya, lalu dengan STIH IBLAM gitu ya. Mungkin kami kan tadi dari Gema Indonesia Raya kita sudah memberikan gambaran apa itu desa untuk untuk Indonesia ya, seperti itu. Dan di sini mungkin teman-teman podcast Bantarsari pengen tahu gitu loh Mas Algi, IBLAM ini apa sebenarnya? Mungkin abis ini bolehlah kita ngobrol sedikit ya. Jadi lebih kepada cerita pada dasarnya ngapain sih IBLAM datang ke Bantarsari gitu ya. Betul, siap. Ngapain gitu loh, kita ingin dengar langsung ya Bu ya. Dari biro kerjasamanya langsung Mas Algi. Siapa tahu bisa menjadi solusi ya. Solusi kebersamaan yang ada di dalam Desa Bantarsari. Mungkin itu saja ya Mas Aldi. Nanti kita bisa kenalan langsung dengan pihak IBLAM-nya ya Mas Algi ya. Siap. Mungkin dari saya akhir kata saya ucapkan terima kasih Mas Algi atas undangan sama-sama podcastnya. Ibu, kami yang terima kasih banyak memberikan kontribusi untuk Desa Bantarsari. Untuk podcast Bantarsari. Amin. Siap. 1000 supplier subscriber. Nah itu dia, sampai kepliset ngomongnya. Nggak apa-apa. Itu kode-kode biar yang lainnya itu ayo langsung gitu. Dukung Mas Algi, siap. Mantap. Baik, terima kasih banyak Bu Dokter atas waktunya, dan setelah ini akan sama-sama kita dengarkan perkenalan, dan mungkin kita juga ingin tahu Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM tuh apa aja sih yang ada di sana begitu, dan ngapain sih datang ke Desa Bantarsari, kira-kira begitu Bu ya? Betul. Baik, terima kasih banyak. Terima kasih Bu Dokter. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.